membaca Al-Quran nggak sama kayak orang-orang Arab ngomong. Untuk sebagian ya kayak makharijul huruf, sifatul huruf, kayak qalqalah atau hal-hal kecil dalam ilmu tajwid. Ya memang karena Al-Quran ya bahasa Arab gitu. Tapi untuk detail-detail yang lebih luas itu nggak sepenuhnya. Mungkin ada di sebagian daerah yang mungkin saya nggak tahu gitu. Tapi untuk kebanyakan orang Arab ngomong ya biasa aja gitu. Nggak terus kayak ya benal kalb anta khain inni la uridu an anzura ra'saka alladhi ka'annahu ra'sul dhakar fadhhab ila jahannam. Enggak, ngomongnya ya lumrahnya orang ngomong. Ya benar kan, inta khain. Yes, kayak gitu. Bagi sebagian orang mungkin terasa aneh ketika kalimat kok dibaca pakai lagu. Tapi bagi sebagian yang lain seperti para penikmat musik, penikmat lagu, kalimat yang dilakukan itu justru menambah keindahan. Kalau Anda pernah nonton film La La Land atau film-film musikal lainnya, mungkin sebagian akan bilang, apaan sih ngomong kok pakai lagu, aneh banget. Tapi bagi sebagian yang lain justru merasakan, oh itu estetik banget gitu. Memang nggak relate dengan kehidupan sehari-hari karena orang sehari-hari ya ngomongnya ya gitu. Nah ini kok ngomong kok pakai lagu, ya itu memang nggak relate dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi bukan berarti ia kehilangan arti. Justru itu bisa mempertebal makna. Atau kayak lagu lah. Bayangin kalau Anda nonton konser terus penyanyinya nggak melakukan liriknya, cuma kayak coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh darimu. Tapi ku tak bisa jauh darimu. Lalu mau apa lagi? Nggak enak. Terus dengerin sampai berjam-jam ya bosen. Beda lagi kalau dinyanyikan. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh darimu. Semuanya tangannya diangkat. Ku tak bisa jauh darimu. Jadi enak, khusyuk gitu. Kalau tangannya diangkat tapi nggak ada lagunya kan aneh gitu. Ku tak bisa jauh darimu, nggak enak gitu. Tapi kan Al-Quran bukan lagu, ya. Tetapi ketika Al-Quran dibaca dengan tajwid, maka otomatis dia melahirkan melodi. Misalnya kalau Al-Quran dibaca tanpa tajwid, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, itu tanpa tajwid. Nah ketika kita baca pakai tajwid, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, itu sudah ada melodinya. Nah misalnya kita tambahkan lagi keindahannya, ya nggak masalah. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, nggak masalah. Dan itu sama sekali nggak mengubah makna, enggak. Dan umpama nggak dilakukan kayak gitu pun, itu tetap ada lagunya selama pakai tajwid. Karena di situ ada gunnahnya, ada panjang-panjangnya. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, tetap ada. Kenapa sih orang-orang kok baca Al-Quran pakai lagu? Ya karena membaca Al-Quran harus pakai tajwid. Ya ada beberapa momen yang boleh nggak pakai tajwid, ya kayak orang-orang yang lagi ceramah, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, boleh. Tetapi untuk pembacaan yang benar-benar membaca, yang tilawah, yang qiraah, itu ya bacanya harus pakai tajwid.
wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan itu berbeda dengan orang ngomong biasa. Selain itu, kenapa sih orang-orang baca Al-Quran kok pakai lagu atau seenggak-enggaknya pakai tajwid? Karena itu adalah warisan sejarah. Al-Quran sejak turunnya itu sudah pakai tajwid gitu, yang otomatis ada melodinya, ada lagunya. Memang peletak pertama ilmu tajwid adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 173 Hijriah. Dan fun fact-nya, beliau adalah ahli musik. Tapi itu teorinya, secara prakteknya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sudah ada sejak Al-Quran turun. Adapun Rasulullah kalau ngaji pakai lagu apa, ya wallahu a'lam. Kalau ada yang bilang Rasulullah itu kalau ngaji pakai lagu Jaharkah, itu kayaknya perlu ditinjau ulang, perlu diselidiki lebih lanjut, karena itu bukan pendapat yang populer gitu. Tajwid dan lagu, atau kita bisa juga menyebutnya dengan tahsinus saut, itu lebih mudah untuk orang menghafalkannya, untuk orang menghafalkan Al-Quran itu, dan juga lebih mudah untuk menghayatinya, dan juga lebih mudah untuk memelihara kesinambungan antar lisan. Selain itu juga ittiba' bis sunnah, karena Rasulullah SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Lianna tahsina sawti bil Qur'ani min asbabil khusyu'i wat tadabbur, wa min asbabir raghbati fi sima'il Qur'an, wa min asbabi husnil fahm. Kalau ada yang bilang, tapi kan kalau lagunya berlebihan itu bisa mendistorsi makna. Sebenarnya bukan lagu yang berlebihan, tetapi ketidaksesuaian lagu dengan teksnya. Makanya Rhoma Irama itu melarang orang mengcover lagu-lagunya dengan koplo. Pokoknya lagu-lagunya Rhoma Irama nggak boleh dikoplokan, karena itu bisa merusak makna. Misalnya ada lagu itu yang enak banget, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Jadi gitu kan, enak gitu kan, ngeresep di hati, jadi ingat mati gitu kan. Beda lagi kalau dikoploin, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, buka sitik jos, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, asil oleh segenapnya jasad dipendam. Jadi merusak makna. Jadi belas nggak inget mati, malah inget yang macam-macam gitu.